Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Manajemen Strategik. Kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen strategik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama Malik Ibrahim dengan NIM 112110105. Yang kedua Nur Mawarni dengan NIM 112111116. Yang ketiga Septiandra dengan NIM 1121127. Kemudian Rizky Yulianto dengan NIM 1121171. Dan terakhir Yopi Nugraha dengan NIM 112019293. Next, ke konsep manajemen strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia, yaitu berarti kepemimpinan dalam ketenteraan. Menurut Candler tahun 1962, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Kemudian menurut Argyris tahun 1985, Midberg 1917, Steiner dan Miner 1977, strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Konsep manajemen strategik. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategik terdiri dari 4 langkah utama dalam menciptakan masa depan perusahaan, yaitu 1. Perencanaan laba jangka panjang. Pada perencanaan laba jangka panjang ini terdiri dari 3 langkah, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, dan penyusunan program. Lalu yang kedua adalah perencanaan laba jangka pendek. Yang ketiga, pengimplementasian, dan keempat, pemantauan. Model manajemen strategik. Elemen dasar dari manajemen strategik menurut Phelan dan Hanger adalah 1. Environmental scanning, kedua strategi formulation, ketiga strategi implementation, dan keempat adalah evaluasi and control. Visi dan misi. Menurut Kuncoro di tahun 2005, visi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang apa yang diinginkan oleh pemimpin organisasi, mengapa suatu organisasi berdiri, dan apa yang diyakininya, atau gambaran masa depan organisasi. Dan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan untuk mencapai visi organisasi tersebut. Dan di slide berikutnya saya akan membahas tentang Balanced Scorecard atau disingkat dengan BSC. Di sini definisi dari BSC itu menurut Kaplan dan Norton sendiri di tahun 1996, BSC merupakan satu set ukuran yang memberi manajer puncak pandangan cepat tetapi komprehensif dari bisnis, meliputi ukuran keuangan yang menceritakan hasil tindakan yang sudah diambil. Dilengkapi ukuran keuangan dengan ukuran operasional pada kepuasan pelanggan, proses internal dan inovasi organisasi, dan perbaikan kegiatan. Ukuran operasional yang merupakan pendorong kinerja keuangan di masa depan. Dan menurut Yuono di tahun 2002, BSC adalah suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 4 keunggulan BSC menurut Mulyadi tahun 2001. Yang pertama ada komprehensif, yang kedua seimbang, yang ketiga koheren, dan yang keempat terukur. Balanced Scorecard atau BSC sebagai sistem manajemen strategis mengidentifikasi mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan bisa sukses sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan. Komponen utama proses manajemen strategis yaitu yang pertama, visi dan tujuan utama organisasi, yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, yang ketiga, pilihan strategi yang selaras dan sesuai antara kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal.
Yang keempat, pengadopsian struktur organisasi dan sistem pengendalian untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang dipilih. Berikut adalah penyelarasan ukuran Balance Scorecard atau BSC dengan strategi. Tujuan dari setiap pengukuran adalah untuk memotivasi semua pemimpin dan karyawan agar melaksanakan strategis bisnis dengan optimal. Ada 3 prinsip yang memungkinkan Balancing Scorecard dikaitkan dengan strategi perusahaan. Pertama adalah hubungan sebab akibat. Kedua, fokus pendorongan kinerja, dan yang ketiga adalah keterkaitan dengan masalah finansial. Berikut adalah penjelasan tentang materi yang kita presentasikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.